Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mulis, saya dari kelas PT IKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas individu merangkum materi kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk materi yang pertama yaitu relasi dan fungsi. Relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, selanjutnya ada cara menyatakan relasi. Nah, teman-teman, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Nah, yang pertama tadi diagram panah, yaitu diagram yang membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang dapat menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, adapun yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Setiap anggota himpunan A tepat berpasangan dengan satu anggota himpunan B secara berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Selanjutnya ada definisi fungsi. Fungsi pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Nah, teman-teman, adapun cara menyatakan fungsi sama dengan cara menyatakan relasi tadi, yaitu fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Kemudian ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada injektif ini, anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Nah, selanjutnya ada fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada subjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Nah, adapun yang terakhir, yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah suatu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya, anggota kodomain tidak boleh bercabang. Berikut contoh gambar dari relasi dan fungsi yang bisa Anda lihat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada materi kelompok 4, yaitu teori himpunan. Nah, apa sih itu teori himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan objektif atau elemen tunggal yang diberikan diidentifikasi oleh sifat-sifat atau aturan tertentu. Objek atau elemen dalam himpunan dapat berupa bilangan, huruf, kata, atau bahkan objek matematika lainnya. Dalam notasi himpunan, elemen-elemen himpunan biasanya diwakili oleh huruf-huruf kecil dan himpunan itu sendiri diwakili oleh huruf kapital. Misalnya, jika A adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 10, kita dapat menyatakan sebagai berikut. A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, selanjutnya ada elemen dan subset. Nah, elemen itu adalah sebuah objek atau anggota yang termaksud dalam suatu himpunan disebut sebagai elemen dari himpunan tersebut. Notasi, jika A adalah elemen dari himpunan A, kita dapat menyatakan sebagai A elemen dari A. Kemudian ada subset. Himpunan bagian adalah suatu himpunan B disebut sebagai subset dari himpunan A jika setiap elemen dari B juga merupakan elemen dari A. Dinyatakan dengan B adalah subset dari A.
Nah, selanjutnya ada operasi himpunan. Nah, operasi himpunan ini terbagi atas 4. Yang pertama, gabungan atau union. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A, B, atau keduanya. Notasi hubungan A dan B dituliskan dengan A union B. Nah, selanjutnya ada irisan atau intersection. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di A dan B. Notasi irisan A dan B dituliskan A irisan B atau A intersection B. Selanjutnya ada yang ketiga, komplement. Komplement dari himpunan A terhadap himpunan semesta universal U adalah himpunan yang berisi semua elemen yang ada di union tetapi tidak ada di A. Notasi komplement A terhadap union dituliskan sebagai A dengan koma di atasnya atau complement of A. Nah, yang terakhir, produk Cartesian. Produk Cartesian dari dua himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut yang masing-masing elemennya berasal dari himpunan A dan B. Notasi produk Cartesian A dan B dituliskan sebagai A cross B. Berikut contoh gambar dari teori himpunan yang dapat Anda lihat. Nah, adapun kesimpulan dari dua materi tersebut, untuk materi kelompok 3, yang pertama, relasi adalah cara untuk menyatakan hubungan antara anggota himpunan satu dengan himpunan lainnya. Relasi dapat dinyatakan melalui diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Fungsi merupakan jenis relasi khusus yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan B. Fungsi dapat dibedakan menjadi fungsi injektif, fungsi subjektif, dan bijektif berdasarkan sifat hubungan antara domain dan kodomainnya. Selanjutnya, adapun kesimpulan untuk kelompok 4, yaitu himpunan adalah konsep matematika yang penting dalam menyusun dan mengorganisir objek-objek menjadi kelompok-kelompok yang terdefinisi dengan baik. Dalam himpunan, objek-objek tersebut disebut elemen, dan komplement itu sendiri dapat dijelaskan melalui berbagai operasi seperti gabungan, irisan, komplement, dan teori himpunan memberikan dasar yang kuat bagi banyak cabang matematika, serta aplikasi praktis dalam pemodelan situasi nyata seperti dalam teori peluang, logika, dan komputer. Dengan memahami konsep dasar teori himpunan, seseorang dapat memahami banyak konsep matematika yang lebih lanjut secara lebih mendalam. Nah, teman-teman dan penonton sekalian, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi kelompok 3, yaitu relasi dan fungsi, serta materi kelompok 4, yaitu teori himpunan. Sekian presentasi dari saya. Saya sangat berharap semoga setelah menonton video saya, Anda dapat mendapatkan pemahaman yang baru dan dapat membagikan materi-materi yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.